Sugeng sonten saudaraku semua, Wilujeng Rahayu, masih bersama channel Sinau Bareng Irwan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya mau membahas dan sedikit mengulas terkait dengan mengapa sih organisasi Esatrate ini yang latar belakangnya pencak silat tradisional yang bernilai sejarah juga dan mempunyai sejarah dari dulu sampai sekarang bisa menjadi besar. Beberapa kali saya juga diskusi dengan kawan-kawan juga, tapi dia ini bukan orang Esatrate, dan dia bertanya kepadaku, mengapa pencak silat Esatrate ini sendiri yang awalnya tradisional yang dari daerah, kenapa sampai sekarang ini bisa besar gitu. Menurut saya juga unik juga yang ini bisa dibahas, mengapa organisasi pencak silat Esatrate ini bisa besar gitu. Pertama, memang organisasi Esatrate ini sendiri dilahirkan atau didirikan oleh orang yang sesosok pejuang perintis kemerdekaan. Beliau bernama Bapak Ki Hajar Hardjotomo. Jadi kira-kira Bapak Ki Hajar Hardjotomo sendiri kurang lebih tahun 1917 sendiri, beliau ini sendiri yang suka weruh atau belajar dengan Bapak Setiahati, pendiri Setiahati itu sendiri. Sehingga karena pada saat itu Indonesia dijajah oleh Belanda, dikuasai oleh negara lain, banyak organisasi-organisasi pergerakan melawan kedoliman atau melawan penjajahan itu sendiri, termasuk di dalam organisasi Esatrate yang dipelopori oleh Bapak Ki Hajar Hardjotomo. Tahun 1922 itu sendiri, Bapak Ki Hajar Hardjotomo sendiri mendirikan yang namanya SAPSC yang nantinya untuk mengelabuhi kekuasaan Belanda itu sendiri nantinya menjadi organisasi yang besar, yakni tahun 1948 itu sendiri dirubah menjadi Persaudaraan Setiahati Trate atas usulan daripada Suratno Sorempati. Nah, berjalannya waktu dari kondisi yang memang dulu nggak begitu bisa ruang untuk bisa mengembangkan organisasi di bidang pencak silat ini, setelah negara merdeka ini lebih leluasa untuk mengembangkan organisasi Esatrate itu sendiri. Laun lambat berjalannya waktu sampai Kongres pertama tahun 1948 dijadikannya Ketua Umum Bapak Sutomo Makujoyo, di mana dari tahun ke tahun ini sendiri sampai kemudian secara turun menurun keilmuan ataupun ajaran Esatrate ini diturunkan, sampai kemudian pada sesosok mercusuar ini muncul kira-kira tahun 1960 beliau disahkan, yakni Raden Kakang Mas Imam Kusupangat. Dan dia ini di dalam organisasi Esatrate itu sendiri dijadikan sesosok tokoh mercusuar Esatrate. Kenapa? Karena beliau ini sangat seimbang dalam ajaran Setiahati dalam Esatrate, dan juga beliau itu sangat mumpuni dalam organisasi Esatrate sendiri, sehingga dalam organisasi Esatrate sendiri bisa besar juga karena jasa Kakang Mas Raden Imam Kusupangat,
di mana saat itu kira-kira tahun 1965-an beliau juga membesarkan Esya Teratai lewat sebuah pertandingan, di mana saat itu dia sangat berjuang memperjuangkan organisasi Esya Teratai melawan Syekh Wulan. Dan pada saat itu kebetulan juga Syekh Wulan ini adalah sosok pendekar yang memang hebat, dan era saat itu Syekh Wulan sendiri tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, akhirnya pertandingan itulah yang sangat memberikan sebuah pengaruh besar dalam organisasi Esya Teratai. Karena apa? Adanya sebuah perjanjian antara Kakang Mas Imam Kusupangat dengan Syekh Wulan. Nah, perjanjiannya apa? Ketika Kang Mas Imam Kusupangat bisa mengalahkan Syekh Wulan itu sendiri, maka sesosok Syekh Wulan itu yang dijadikan sebagai pendekar yang sakti, dan juga dia mempunyai beberapa bawahan atau muridnya. Setelah dia dalam perjanjian itu, kalau dia kalah, bahwa muridnya semua itu boleh bergabung dan Esya Teratai boleh dikembangkan di luar Jawa itu sendiri. Nah, akhirnya daripada kejadian itu sendiri, Esya Teratai juga membesar dan dikenal banyak masyarakat. Selain daripada nilai sejarah, Esya Teratai itu bisa besar juga karena ajaran yang budi luhur, di mana ajaran budi luhur ini memberikan sebuah pesan moral, sebuah ajaran untuk menggapai tingkat keluhuran pada seseorang yang benar-benar mengikuti ajaran Esya Teratai itu sendiri. Dan ajaran dalam Esya Teratai sendiri juga sifatnya universal. Siapapun dia, kalau dia mempunyai sebuah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dia diperbolehkan untuk mengikuti organisasi Esya Teratai, baik Islam maupun non Muslim itu sendiri diperbolehkan. Sehingga ajaran yang baik, ajaran budi luhur dalam Esya Teratai ini sendirilah sangat diterima oleh kalangan masyarakat. Bahkan sampai sekarang ini organisasi Esya Teratai itu bisa go internasional. Selain daripada itu, organisasi Esya Teratai itu sendiri mempunyai pencak silat yang mengarah kepada prestasi. Jadi menurut saya sebagai anggota Esya Teratai, menurut saya itu adalah lengkap mengikuti organisasi Esya Teratai. Selain daripada ajarannya yang baik dan juga mengajarkan pencak silat yang dahulunya tradisional hanya di lingkup Jawa, bisa sampai kepada go internasional, bisa mencapai pencak silat yang benar-benar bisa mengikuti ajang kompetisi, termasuk kemarin dalam acara Asian Games sendiri kan juga salah satunya diwakili oleh Mbak Puspa Arumsari mewakili Esya Teratai yang basicnya dari Esya Teratai lah. Selain daripada itu, saya sebagai anggota Esya Teratai juga di satu sisi sangat kagum. Karena apa? Besarnya Esya Teratai disebabkan karena setiap warga Esya Teratai yang sudah disahkan itu, dan dia menyebar ke seluruh wilayah dimanapun dia berada, dia pasti akan mengembangkan ajaran Esya Teratai dengan cara yang ikhlas. Inilah yang sangat membedakan dengan organisasi yang lainnya. Seorang pelatih Esya Teratai yang melatih siswanya dari calon polos yang nggak bisa nendang sampai kemudian nanti disahkan, dia sama sekali tidak dibayar. Nah, akhirnya melatih dengan cara yang ikhlas tanpa harapan apapun, dan harapannya melatih kepada seorang siswa bisa menjadikan nantinya menjadi saudara yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Nah, sehingga nilai sejarah, nilai ajaran, dan nilai pencaksilat prestasi, dan juga yang terakhir ini seorang pelatih yang saya pikir sangat ikhlas dalam mendidik, dalam melatih siswanya sampai disahkan, itu sendiri menjadi sebuah poin besar
untuk bisa menjadikan organisasi Esetrate ini menjadi besar sampai sekarang ini. Kira-kira poin-poin penting itulah yang menjadi dasar Esetrate bisa besar sampai go internasional sampai sekarang ini. Semoga ajaran pencak silat prestasi maupun organisasi maupun ajaran dalam Esetrate kedepannya bisa tetap eksis, bisa memberikan sumbang asih besar kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih.